Oh, begitu. Itu maksud. Kejebak di situ. Karena mungkin ya nggak bisa disalin juga ya. Kalau di kelas dijelaskan terus ya, jarang yang disuruh nyari sendiri. Saya mau tahu aja. Oh, Kalau di kelas tuh disuruh nyari sendiri nggak, misalnya kayak gini, ini nggak dikasih tahu dulu gitu, maksud cuman diarahin gitu nggak? Herr Okto tuh cuman dia jelasin juga sih. Tapi kalau udah ngasih tugas tuh ya berkaitan dengan yang dia jelasin sih, Her. Maksudnya kalau disuruh kalian nyari sendiri nggak, misalnya kayak Ada gini. beberapa. Ada beberapa. Nah itu sama, seharusnya bisa. Jadi sama nih. Ya, jadi ini kan nyari Ya. sendiri nih maknanya nih. Mm. Das ist Frau Lang, sie kommt aus Deutschland. Nah lihat si-nya nunjuk ini lagi nih. Nunjuk ke Lang, kelihatan nggak? Ya, Si titik-titik in Frankfurt. Nah, sebelum ngisi ininya, berarti si yang di sini artinya apa? Logikanya sama kayak si tadi. dia Betul, lulangnya, betul. nyalangnya. Berarti dia dalam bahasa Jerman adalah, Uh, ibu dia dalam bahasa nyonyanya. Jerman adalah, Si, ya, itu yang saya cari. Berarti lihat nih, ada subjek nih, ada ih, masih ingat ih? iya, ih, Apa artinya? saya, Ya, du. saya, kamu, Nah, ada si di sini. Berarti si yang sini apa? si dia cewek, Ya. Nah, sekarang yang R ini kan anggap aja belum tahu ya. ya, ya, Ada yang si yang besar beda. beda. Si yang besar ingat Mereka, nggak? mereka, Si yang besar? uh, Anda, Betul, si yang besar Anda. Tetapi kalau, oke, langsung ya, Edo, langsung gabung. Oke, Dok, kita langsung mulai ya. Langsung gabung. Halaman Iya, 11 tapi kalau mau lihat di sini boleh. Ini yang buku A11. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau si yang di sini dengan si yang di bawah ini jelas bedanya ya. Kalau si yang ini kan kecil, kita bisa tahu kalau dia perempuan. Tapi kalau si yang ini pasti Anda. Tetapi coba perhatikan kalau sudah ke sini. Dua-duanya huruf besar ya. hmm, Jadi bisa jadi yang ini si yang Anda, bisa jadi si yang perempuan. dia. Bagaimana cara membedakannya? Ada yang punya ide nggak? Coba lihat. Kalau kita lihat contoh sebelumnya, perhatikan. Das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Kita tahu kata asli kom adalah kommen. Sedangkan si yang sini adalah perempuan. Berarti seharusnya kalau untuk yang si yang perempuan berarti tidak lagi menggunakan yang si Anda. Berarti beda dia. Kalau si Anda apa ada yang dipakai? Kalau ininya kom. Yang ininya dulu. Komen. Iya, common. Berarti kan nggak bisa dipakai. Berarti dia pakai yang ini. Komen. Berarti untuk membedakan dia perempuan dan Anda, dibedakan dengan En. EEST, TEN-nya. Ini dalam bahasa Jerman disebut Endung, akhiran. Jadi walaupun sini besar, kita tahu yang dicari adalah si dia perempuan. Berarti yang harus dijawab sini apa? Kalau ada in berarti maksudnya apa? Common atau wonen? Wonen. Betul. Boleh nggak pakai wonen di sini? Won. Ya, yang betul harus won. Won. Karena dia ceritanya masih tentang lang. Nah, dalam bahasa Jerman, dalam teks, nanti kalau misalnya dites, selama ini masih diganti dengan si, tidak ada
subjek baru lagi, maka ini masih ceritanya mengaitkan ke satu orang. Kecuali kalau sini ada nama baru. Selama belum ada nama baru, maka yang dimaksud pasti yang cerita di sebelumnya. Contoh seperti ini, Yan. Berarti kita sudah tahu bahwa si yang dipakai adalah si yang ini, ya kan? Ya. Nah, si yang ini pasangannya pasti ada er. Berarti untuk mengisi yang ini gimana? Yan won, Yan kom. Yan won atau Yan kom, Diki? Perhatikan ada aus sama in. Jadi bahasa Jerman tuh perhatikan ciri-cirinya. Oh, Yan kom. Ya, betul. Yan kommt aus Frankfurt, terus baru Edo. Yang R kah? Ya. R1 in Ya, Zurich. Ya. Nah, ini dia. Jadi sudah bisa. Nah, ini diingat ya. Nah, sini ada lihat nih. Ada koman, kalau ih jadi koma, kalau du jadi koms. Ini kom, ini koma. Ini kalian harus hafal tadi ya. Tadi sudah bagus. Tolong jangan sampai lupa lagi. Supaya kita bisa cepat pindah tema. Nah, lihat. Cuman ini yang tambahan. Ada yang warna merah nih. Sign itu bin, bis, is, sin. Ini kapan pakai ini? Sekarang dengarkan baik ya. Menggunakan ini kalau bahasa Jermannya itu adalah. Kalau kita terjemahannya nanti itu adalah. Jadi dia ada bin, ada bis, ada is, ada sin. Contohnya seperti apa? Ya. Kita pakai papan tulisnya ya. Susah sekali nih. Coba. Papan tulis Zoom. Nggak mau ditarik. Nah, saja. Kita sepakat kalau sign itu artinya adalah. Ini diingat ya. Sign itu apa aja? Ada bin, ada bis, ada is, ada sin. Yang bin itu digunakan untuk ih ya. Yang bis digunakan untuk do. Nanti kalau dibuat kalimat nih harus huruf besar ya. Ih, nah gitu. Semuanya huruf besar kalau di awal kalimat. Maka baru kelihatan bedanya. Kalau dia si yang perempuan sama yang R itu is. Kalau dia Anda sama mereka itu si Anda, si mereka juga sama wir. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Kapan menggunakan adalah? Contoh ya. Misalnya sekarang pilihannya bin. Sorry. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa nih. Bentar ya. Lupa tadi.
Nah, pilihannya bin atau Heise. Menurut Diki, ini bisa masing-masing jawab nanti ya. Ini bisa hanya satu jawaban atau bisa dua jawaban? Ini bisa Bisa salah. dua jawaban. Ya, itu betul. Jadi ich bin Andrew Bisa. bisa, ich heiße bisa. Tetapi Bisa. kalau begini misalnya. Pilihan jawabannya sama. Ibin semua. Menurut Diki yang mana? Sama seperti yang Andrew jawabannya, dua-duanya bisa atau harus pilih salah satu? Kalau aku sih sering pakai bin, jadi aku bin. Ibin. Kenapa? Karena bisa semua sih ya. Yakin bisa semua. Coba kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Eisen itu artinya Ibin. Ibin, Lehrer. Ibin ya. Artinya apa? Eh, Bin. saya Ini bin artinya. hmm, saya adalah Mm-mm. Lehre. Apa Lehrer? Lehre itu nama orang ya. Bukan. Yang ngajar itu namanya Lehrer. Guru. Ah, Saya adalah guru. betul. Coba kalau masukkan yang ini. Gak bisa tuh Her. Nah, berarti hanya bisa yang. Bin. Nah, itu maksudnya. Kalau untuk nama bisa Haise. Heise sama bin boleh. Tapi kalau Oh iya. pekerjaan nggak bisa. Itu contoh. Oke. Selain pekerjaan, dia digunakan untuk kata sifat. Contoh, bahasa Jermannya lelah itu ngantuk, itu mude. Ini artinya ngantuk atau capek. Tergantung situasi ya. Kalau di kelas biasanya ngantuk artinya. Kalau pekerjaan capek. Karena bagi orang Jerman ngantuk sama capek itu kurang lebih sama. Maka kalau dia lebih cocok, dia kalau pilihannya dipilih lebih cocok, lebih cocok yang mana, Edo? Bin. Ya, karena tidak masuk akal kalau nama saya ngantuk, nggak masuk akal kan. Jadi bahasa Jerman dengan bahasa Indonesianya harus sama artinya. Itu fungsi adalah. Jadi penting, jadi harus dihafal nih. Ich bin, du bist, is sama sin. Ya, kita coba ya, ada latihannya. Ini saya pakai Schubert. Kita coba ya.
Kita coba ini ya. Sekarang kelihatan? Papan tulis masih Her. Nah, oke. Sekarang dengarkan ya, saya terjemahkan. Kalian nanti pilih sign atau haben ya. Yang haben nanti nggak usah kalian isi. Yang sign yang mana? Oke ya. Nah ini, Kopfschmerzen itu artinya sakit kepala. Ya, siap ya. Kalau mau dicatat boleh, tapi kalau ingat boleh. Kopfschmerzen artinya sakit kepala. Ein neues Auto artinya sebuah mobil baru. Haben itu artinya punya ya. Sign tadi adalah. Oke ya. Gross, besar. In Hanover, di Hanover. Dan jangan lupa adalah itu bisa juga nanti artinya ada, bisa. Ya. Di Eltern, orang tua. Parent. Hunger, artinya lapar. Kaput, artinya rusak. Zeit, artinya waktu. Krank, artinya sakit. Zu Hause, artinya di rumah. Good, artinya baik. Eine schöne Wohnung artinya sebuah, Wohnung itu rumah, rumah yang indah, schöne, indah. Eine schöne Wohnung, sebuah rumah yang indah. Schön artinya indah atau cantik atau baik. Kassel, nama kota di Jerman, Kassel. Terus terakhir 15, keine Ahnung, itu artinya tidak tahu. Nah, nomor berapa saja yang menggunakan sign? Jadi caranya, saya tanya ya, misalnya, apakah nomor 1 pakai sign? Kalau bilang ya, apa sign-nya? Kalau tidak, berarti tidak usah diisi. Ya. Kita coba. Nomor 1, siapa mau duluan? Jadi kalau haben, berarti nggak usah. Nggak, ini kayak nggak ada gitu, nggak ada sign-nya gitu. Boleh. Atau ini ada nih, sign-nya apa? Nomor 1 siapa duluan? Sign. Diki ya, coba Diki. Menurut Diki ini pakai sign atau tidak? Oke, sign. Kenapa? Coba kalau diterjemahkan. Ikan saya. Kopfschmerzen, sakit kepala. Kalau sign-nya apa nih? Apa kalau sign-nya? Ibin. Coba dibaca. Ibin Kopfschmerzen. Artinya, coba terjemahin. Saya sakit kepala. Terjemahkan sesuai artinya. Sign ini adalah atau ada? Nggak pakai. Nggak pakai. Ya, karena nggak masuk akal. Betul. Iya. Nah, itu dia. Ya. Jadi nanti gitu ya, diingat ya. Jadi ini nggak bisa. Berarti ini harus pakai haben nanti. Nanti kita kembali ke sini. Dan kalau belajar haben. Nah, diingat ya. Nanti ini videonya disimpan nih. Karena ini penting. Sekarang Edo, pakai sign atau tidak? Sebuah mobil, ya betul. Tidak, karena nggak masuk akal. Kalau diisi dipaksakan, kamu adalah sebuah mobil baru, nggak cocok. Tidak masuk akal. Nomor 3, Diki. Erwin. Kalau R bukan bin dong. Betul pakai sign, tapi harus diganti apa? Diganti betul, Pak. Ya, tolong dibaca. R is crops. Artinya? Saya gendut. Bukan saya nih. R. R Bapak.
Maksud Dia, dia cowok, laki-laki itu besar. laki-laki itu besar. Nah, ini bukan saya nih. Gitu ya. Kalau kecuali Ya. kalau makanya dia penting Kalau beda-beda tuh. R is gross. Jadi nggak bisa semuanya bin, nggak bisa, harus dihafal. R is gross. R is cross. Nah, berikutnya, Edo. Perlu sign atau tidak? Enggak. Di Hanover. Perlu. Artinya karena kami ada di Hanover. Atau kami adalah di Hanover. Kalau ini kan Haben kan punya. Jadi dia dua ini aja pasangannya nih. Berarti ini sign-nya apa nih kalau wir? Edo. Sin. Ya. Jadi ingat, kalau dia ada in, boleh pakai sign. Kami ada di Hanover. Wir sind, tolong dibaca Edo, sambil melatih pengucapannya. We're seen in Hanover. Ya, bagus. Berikutnya, Diki. Orang tua. Berarti mereka. Ya. Perlu sign atau enggak? Oh, Logikanya ya. Jadi bahasa Jerman itu logika. Perlu, betul. Betul, logikanya tepat. Berarti sini di siapa sign-nya? sin. Ya, di mana para orang tua? Di mana mereka? Wo, tolong dibaca pakai wo dari lengkap. Was in di Elton. Ya. Elton. Ya, kalau kalimat tanda tanya nadanya naik. Was in di Elton. Was in di Elton. Ya, tolong ulangi, udah bagus. Was in di Elton. Ya. Di manakah para orang tua gitu ya? Where are the parents? Gitu. Ya. Nomor 6. Oh, kalau ir nih sign-nya lupa, belum ditulis ya. Kalau untuk ir ada yang ingat nggak ir sign-nya? Tapi ini dulu, perlu sign atau enggak? Hunger itu artinya kelaparan, lapar. Dan lihat, kalau dia kata benda, itu huruf besar. Satu lagi, kalau, tapi bisa juga, kalau guru juga kan kata benda, dia pakai sign juga. Tapi hunger nih, perlu sign atau enggak? Nah, ini agak beda pemahaman di Indonesia. Nggak apa-apa kalau salah yang ini. Enggak mungkin. Ya, betul. Enggak. Kenapa? Logikanya kenapa? Karena kalau logika di Indonesia, buat menurutku tuh kalau lapar tuh bukan kata Sifat. kerja gitu, bukan ya sifat. Bukan saya adalah lapar itu enggak ya? Enggak. Berarti saya lapar itu kayak saya punya kelaparan gitu. Nah, betul. Iya. Karena kita nggak terbiasa ada kata kerja, bahasa Indonesia itu kan ini yang tengahnya itu selalu dipotong, nggak ada kita. Nah, itu bedanya bahasa kita dan mereka. Nah, dalam bahasa Jerman dia pakai haben, ihr habt Hunger. Kalian lapar. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Dan logika Diki benar. Jadi itu ya, bahasa Jerman selalu pertahankan pakai logika itu. Kalau pakai itu, kemungkinan salahnya sedikit. Sangat sedikit salahnya. Jadi bisa menguasai bahasa Jerman. Dan baik. Berikutnya nih sama Edo. Mobil itu titik-titik rusak. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jerman membutuhkan kata kerja di tengah. Baik sein atau haben itu dua-duanya kata kerja. Tapi mana yang cocok? Nah, menurut Edo mana? Haben itu artinya mempunyai. Sein itu artinya adalah. Perlu atau enggak sein? Enggak, Her. Yakin? Kalau enggak, berarti dia mempunyai ya. Mobil itu mempunyai rusak. Lebih cocok mana? Mobil itu adalah rusak. Ini kan haben mempunyai. Sein itu adalah. Yang cocok mana? Mobil itu adalah rusak atau mobil itu mempunyai rusak? Karena kaput ini rusak, bukan kerusakan ya. Kalau kerusakan itu benda. Ini kata sifat. Butuh, Her. Ya, jadi dia pakai apa sign-nya? Kalau das auto apa berarti? Kalau das auto Yes. itu, ya betul, sama dengan RCS. Jadi das auto, tolong dibaca, Edo. Das auto. Das Auto
is kaput. Ya, das Auto ist kaputt. Kaput ya. Kaput itu rusak atau gelap. Nggak lebih rusak. Ya masuk akal ya, kaput kan mati lampu ya. Nah ini itu bercanda aja. Kaput bahasa Jermannya itu rusak. Ya. Nah ini kalau bertanya, kata kerjanya ke depan. Ini lihat, waktu Anda, titik Anda waktu berarti pakai sein atau haben. Pakai Logikanya. haben mempunyai logika ya. Nah, bahasa Jerman itu selalu logika ya. Jadi ingat, beda kalau bahasa Indonesia pakai feeling. Oh, pakai Her. Pakai yang mana? Sein atau haben? Pakai sin. Yakin? Pakai Coba kalau mau ngeceknya masuk akal atau enggak, diterjemahin aja ke bahasa Indonesia. sin si jai. Sin si Zeit artinya apa? Adalah Iya, Anda adalah waktu, masuk akal nggak? enggak. Ya, berarti nggak dipakai, nggak bisa. Oh, berarti haben pun nggak bisa. Haben bisa, haben sih. Anda punya waktu. Haben itu artinya punya. Iya. Nah, masuk akal. Mempunyai. Oh iya, betul juga ya. Jadi memang penting untuk mengetahui bahasa Indonesianya supaya dia masuk akal atau enggak. Itu kunci bahasa Jerman selalu gitu ya. Jadi mulai sekarang diingat setiap kita nanti lanjut supaya bisa cepat menguasai bahasa Jerman itu pakai logika. Nah, sekarang perhatikan nih. Nomor 9, kerang, sakit. Titik-titik sakit Anda. Sakit Anda. Edo sekarang, giliran Edo. Diki tadi udah. Ya. Nanti Diki kalau mau jawab boleh, tapi tunggu Edo dulu. Saya belajar baca. Yang 9 loh, Her. Nomor 9, kelihatan kah, Dok? Oh, Oscar baru masuk nih. Itu pakai sign. Betul, sin si kerang. Berarti saya-nya adalah sin, karena ini Anda. Oke, langsung masuk ya, Oscar. Ya, oke, Her. Nih Oscar mau gabung sekalian, sisanya Oscar berarti yang jawab. Gak bercanda. Jadi ini tadi kita ngebahas penggunaan sign. Kita jelasin sedikit ya. Sign itu tadi ini nih. Nah, sign itu artinya adalah. Ada ich, bin, du, bis, sie, is, wir, sind. Lupa tadi satu, kalau dia untuk ir, pasangannya side ya. Oh ya. Is side. Nah ini harus dihafal mati. Nah sekarang kita masuk ke latihannya. Nah, ada sein, ada haben. Bahasa Jerman itu bahasa yang masuk akal ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau tidak masuk akal. Contoh nomor 1 tadi kita sudah coba dari nomor 1, ada sein atau haben. Ya, sein itu artinya adalah dan ada. Kalau haben artinya mempunyai. Contoh ya, Kopfschmerzen itu sakit kepala. Tadi Diki udah jawab, betul dia. Tidak bisa pakai haben, dia lebih cocok. Tidak bisa pakai sein, karena tidak mungkin kalau saya adalah sakit kepala. Tidak mungkin. Maka dia haben, saya ada sakit kepala. Walaupun artinya ada beda dalam Indonesia dan bahasa Jerman. Ya. Ini kan kalau diterjemahkan ich habe Kopfschmerzen, terjemahannya saya ada sakit kepala, tapi beda. Nah, dalam bahasa Jerman ini tidak masuk akal menggunakan sein. Maka yang
maka ini tidak perlu pakai sein. Dia harus pakai haben. Yang kedua, ein neues Auto itu artinya sebuah mobil baru. Tadi di Edo jawab tidak perlu pakai tidak perlu pakai sein karena tidak mungkin orang bilang kamu adalah sebuah mobil baru, nggak mungkin. Maka dia pasti haben. Terus yang ini, gross tadi Diki jawab besar. Dia adalah besar, betul. Maka dia pakai sein. Nomor 4, kami titik-titik di Hanover. Kalau adalah masuk akal. Kami adalah di Hanover. Kalau mempunyai nggak mungkin. Kami mempunyai di Hanover. Mempunyai apa? Ya, jadi ini paling cocok adalah. Jadi kalau ingat, kalau ada in biasanya adalah. Pasti sein. Jadi dia wir sind in Hanover. Terus berikutnya nomor 5, tadi Diki menjawabnya juga bagus, dia sudah ngerti logikanya. Di Eltern itu artinya orang tua. Maka di manakah para orang tua? Maka wo sind die Eltern. Jadi dia pakai sein. Tidak mungkin pakai haben. Jadi ingat dalam nanti kalau mati masuk lagi ya. Jadi ingat dalam bahasa Jerman kalau dalam soal itu pasti yang diuji itu sein atau haben aja. Ya, jadi ingat. Jadi ini musuhnya ini kayak Batman, ini kayak Joker gitu. Ya, jadi ini mereka dua ini dibuat untuk menguji orang ngerti nggak konsep sein atau haben. Orang mengerti nggak logika bahasa Jerman. Jadi dua ini biasanya dipakai. Nah, kita coba sekarang. Tadi sudah bagus, sudah mulai ngerti logikanya, termasuk ini tadi, wo, jadi ini pasti wo sind die Eltern. Terus berikutnya nomor 6, hunger, tadi Edo juga jawabnya bagus. Hunger itu kelaparan, tidak mungkin saya adalah kelaparan, nggak mungkin. Kalian adalah kelaparan. Seid hunger nggak bisa. Jadi ini nggak perlu pakai sein. Jadi dia haben. Terus nomor 7, das kaput itu artinya rusak. Mobil itu rusak. Maka dia tidak mungkin mempunyai rusak, nggak bisa. Berarti dia mobil itu adalah rusak. Jadi das Auto is kaput. Karena auto sama dengan RCS. Nah sekarang sekalian saya jelaskan. Kalau dia ini namanya dua-duanya kata kerja ya, jangan salah ya. Diki tadi ada bilang di awal karena itu bukan kata kerja, dua-duanya kata kerja. Kenapa? Karena setiap posisi nomor 2 itu pasti kata kerja dalam bahasa Jerman loh ya. Jadi jangan disamakan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Jerman posisi nomor 2 wajib kata kerja pasti. Jadi dua-duanya ini kata kerja. Cuman maknanya beda. Sein itu artinya adalah, haben artinya mempunyai. Nah sekarang, lihat, kalau tanda tanya dan tidak menggunakan, ini masih ingat dulu ya, pertanyaan huruf W, maka kalau kata kerja ini harus ditaruh di depan, maka dia artinya menjadi apakah. Yang tadinya adalah menjadi apakah, tetapi yang tadinya mempunyai menjadi apakah mempunyai. Jadi dia punya dua arti, dua kata. Ingat ya, kalau sein dia satu kata saja apa? Apakah. Kalau haben dia artinya, kalau ditaruh di depan, seperti nomor 8, apakah mempunyai. Ya. Jadi ini kalau ini di depan artinya apakah saja, kalau di depan apakah mempunyai, gitu. Nah ini artinya Zeit, waktu, Krank sakit, zu Hause di rumah, gut baik, sebuah rumah yang indah, eine sebuah, schöne indah, Wohnung rumah, sebuah rumah yang indah, jadi dia di tengah sifatnya. Schön, cantik. Kassel, nama kota. Wo tadi. Nah. Keine Ahnung, tidak tahu. Keine Ahnung tuh bahasa Inggrisnya tuh have no idea. Ahnung tuh artinya ide. No idea, ya. Kadang-kadang kalau ngerti bahasa Inggris dia terjemahnya sama. Nah, sekarang kita coba jawab yang
Nomor 8 tadi sudah dijawab sama-sama, udah betul. Jadi Zeit karena waktu tidak mungkin ada apakah Anda waktu, nggak mungkin. Jadi dia tidak bisa pakai sign. Jadi dia haben, kosong. Yang ini Edo tadi jawabnya betul. Apakah Anda sakit? Betul. Berarti ini sin zi klang. Ya. Nah, sekarang baru ke Diki lagi, nanti masing-masing coba jawab ya. Coba Diki nomor 10. Sign atau haben? Perlu sign atau tidak? Itu aja dulu. Tidak. Tidak. Tidak, Her. Yakin. Kenapa kalau tidak? Her. Kenapa kalau tidak perlu sign? Bisa membuktikannya? Berarti kalau dia pakai haben masuk akal berarti. Coba dimasukkan sini. Hans, kalau pakai bahasa Indonesia ya. Zuhause tadi apa artinya? Diki enggak? Lupa. Di rumah. Di rumah ya. Oke, berarti ini jawabannya apa nih? Hans mempunyai di rumah, masuk akal nggak? Enggak. Enggak, yang betul adalah Hans. Fine. Hans adalah, Is. ya, Hans adalah di rumah. Hans, tadi saya jawab nih. Oke, Oscar coba baca. Hans is zu Hause. Ya, Hans is zu Hause. Oh, karena Diki masuk dari awal nih, dia nanti masuk lagi. Kita tunggu Diki dulu ya, biar sama-sama. Bentar, saya masuk ke... Tunggu ya, saya tunggu sebentar. Nggak bisa masuk lagi ya dia? Oh, itu udah masuk. Oke. Yuk. Lanjutkan ya. Oke. Halo, Her. Iya. Tadi itu memang habis cupnya, Kak? Iya, kayaknya habis nih. Saya nanti kalau mati nanti saya kasih link baru kalau belum selesai ya. Sebentar aja. Tunggu, kayaknya harus bikin link baru. Oke, kita masih ada waktu nih, masih bisa. 3 menit bisa selesai nih. Nah, tadi ini jawabannya dia harus Hans is zu Hause. Ya. Is. Oke, berikutnya Edo. Haben. Masuk akal nggak apa? Itu mempunyai baik. Enggak. Nah, Her. Dia sin. nah, kalau dia das sama kayak auto tadi, berarti sini harus diisi bukan sin, tapi yang lainnya. Ya? Is. Das is. Itu adalah baik, masuk akal. Oke, berikutnya Diki. Kami di titik sebuah rumah indah. Haben. Mempunyai. Ya, betul. Logikanya udah masuk. Berarti berikutnya Oscar. Kamu di titik cantik. Du is schön. Ya, is-nya kurang tepat. Diganti. Kalau do pasangannya apa? Oh, du bist Ya, jadi dia nggak bisa sembarangan. Do bist schön. Terakhir, Edo. 14. Di manakah di titik kota Kassel? Itu pakai sign. Ya, karena lebih masuk akal ya. Pakainya apa? Karena Kassel itu kota, maka dia sama kayak auto. Berarti harus di sini sih sama kayak das tadi. Berarti sign-nya apa? Is. Gitu ya. Nah, ini jangan dilupakan ya. Videonya silakan ditonton nanti untuk mengingat. Ini sangat penting. Nah, untuk Jumat besok apa mau jamnya? Kita Jumat ya?
Senin, Rabu, Jumat. Oh iya, Jumat tetap jam 4 ya, karena saya jam 5 ada jam. Atau kalian mau jam berapa? Atau mau diganti hari? Pas aja sih hari Jumat ya. Pas saja ya. Oke. Karena saya jam 5 langsung nyambung kelas baru lagi. Iya. Oke ya. Nah, itu dulu. Ada pertanyaan kah? Yang ir tadi, Her. Kalau ir itu side. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya saya ajarkan lagi. Jadi kita masih bahas yang ini. Dan halaman tadi, karena kita ngebahas ini ya. Halaman 11. Penggunaan been, bis, is, seen. Tadi kalau sudah lihat rekamannya, kalau karena tadi dan Diki, ini sudah bisa penggunaan ini. Sekarang tadi makanya dilatih penggunaan sign. Nah, untuk yang ini tadi, yang side, itu masih belum kelihatan tadi soalnya. Tapi nanti hari Jumat kita lihat lagi. Yang penting bisa tahu kapan menggunakan sign, kapan tidak. Jadi harus dicocokkan dengan bahasa Indonesia. Masuk akal atau enggak? Kalau enggak, berarti jangan